Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Kidung Agung 5 dan seterusnya. Tapi akan ada beberapa ayat yang kita akan baca. Judulnya adalah tidak meresponi panggilan Tuhan di waktu Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Selamat malam, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Kau selalu bersama-sama kami, menyertai hidup kami. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Urapi Tuhan, hamba-Mu dalam menyampaikan tema firman Tuhan pada malam ini. Roh Kudus urapi dengan kuasa-Mu yang maha dahsyat. Haleluya, amin. Jadi tema firman Tuhan kita baca di dalam Kidung Agung 5 ayat 6. Judulnya adalah tidak meresponi panggilan Tuhan di waktu Tuhan. Kidung Agung 5 ayat 6. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui, ku panggil tetapi tak disautnya. Ayat nanti ini bicara bahwa ketika Tuhan memanggil kita, mengetuk pintu hati kita, mau menjumpai kita dan membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya, ya, tetapi kita tidak meresponi. Ya, makanya dibilang Kidung Agung 5 ayat 2, aku tidur, tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bayangkan ayat di atas itu dengan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, kata Tuhan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus itu mengetok pintu hati kita. Dia memanggil kita, cuman pada saat dia panggil kita, bagaimana respon kita? Apakah kita tidur? Apakah kita tidak dengar? Apakah kita malas? Apakah kita ada di zona nyaman dan tidak mau bangun? Kidung Agung 5 ayat 3. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Inilah respon gadis sulam kepada Salomo yang menghampiri dia. Tapi gadis sulam ini malah berlambat-lambat, tidak bersegera membukakan pintu, malas untuk mengenakan bajunya lagi, dan membuat kakinya kotor lagi. Dia sudah ada di tempat tidurnya, bersiap-siap tidur dan berlambat-lambat untuk meresponi mempelai prianya. Hal ini menggambarkan saat ketika Tuhan datang dengan hadirat-Nya dan memanggil kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Setiap kali kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada damai sejahtera, kelegaan, penghiburan, sukacita, terobosan, dan bahkan mukjizat besar. Hanya sayangnya, seringkali kita terlambat meresponi Dia. Kita kehilangan kairos Tuhan. Apa itu kairos Tuhan? Waktu pengenapan Tuhan. Oleh karena kita terlalu sibuk dan asik dengan kesibukan kita sendiri, bahkan dengan kemalasan kita sendiri, sehingga kita kehilangan God's momentum. Ya, bisa juga kita kehilangan kairos Tuhan karena keras kepala, seperti gadis sulam itu. Dia merasa bahwa dia sudah enak, untuk apa mesti bangun lagi. Dia bersikeras untuk tetap melakukan apa yang sementara dia lakukan. Ini adalah bukti kekerasan kepalanya, ketidaktaatannya. Orang yang taat kepada Tuhan itu meresponi panggilan Tuhan dengan segera, seperti Abraham, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Ishak, anak perjanjian. Dia langsung segera, padahal anaknya dinantikan 25 tahun, ya. Apa yang difirmankan Allah kepada Abraham di Kejadian 22 ayat 2-3, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakalan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham loh, masang pelenai keledainya, memanggil 2 orang bujangnya bersama Ishak, anaknya itu, membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Itulah ketaatan yang sejati dari Abraham, yang meresponi panggilan Tuhan dengan segera, yang harus kita ikuti. Penundaan itu sama dengan ketidaktaatan. Saya ulangi, penundaan itu sama dengan ketidaktaatan. Baru kemudian setelah beberapa saat gadis sulam menyadari kesalahannya, seperti ayat nanti atas, dia beranjak dan membukakan pintu untuk kekasih hatinya. Tapi sayang, sudah terlambat, kekasihnya sudah pergi. Demikian juga kita. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan dengan berlambat-lambat, kita kehilangan kairos Tuhan, kita kehilangan momentum pengenapan janji Tuhan, kehilangan jawaban doa. Karena kita terlalu nyaman dengan situasi dan kondisi kita, atau kita
terlalu malas dan cuek dengan hal-hal yang rohani. Itu kita terlalu malas dan cuek dengan hal-hal yang rohani. Saat Tuhan mengetok pintu hati kita dan kita tutup, Dia tidak akan memaksa kita. Dia akan pergi ketika kita menolak Dia. Kalau Tuhan pergi, yang rugi bukan Tuhan, tapi kita. Seperti gadis sulam yang berkata bahwa ia seperti pingsan. Dia bersuruh kepada kekasihnya, tetapi kekasihnya tidak menjawab dia. Kadang kita baru menyadari kalau kita sudah menyia-nyiakan panggilan dan momentum Tuhan itu sudah sangat terlambat. Baru setelah ngos-ngosan, babak belur, sakit, bangkrut, baru sadar kalau sudah salah menyia-nyiakan waktu panggilan Tuhan. Setelah mengalami semuanya itu baru berseru kepada Tuhan. Saat enak lupa sama Tuhan, dipanggil tidak mau datang. Itulah penyakit manusia. Maka dari itu hendaklah kita memiliki hati yang selalu siap mendengarkan panggilan Tuhan. Hati yang peka terhadap suara Tuhan. Cara melatihnya gimana? Adalah dengan membaca firman Tuhan yang merupakan perkataan Tuhan sendiri dan bahkan Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita peka mendengar suaranya dan tahu membedakan mana suara Tuhan, suara dunia atau iblis, atau suara kita sendiri. Kitab Kidung Agung 5 ayat 7. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya selendangku, dirempas oleh penjaga-penjaga tembok. Jadi saat kita berusaha untuk kembali mencari Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Roh-roh jahat akan berusaha untuk menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Terus cari Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, maka Dia akan berkenan untuk ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi kesimpulan adalah, milikilah hati yang responsif kepada suara dan panggilan Tuhan. Jika sudah mendengar panggilannya, taatlah dan jangan tunda-tunda. Penundaan sama dengan ketidaktaatan. Amin, haleluya. Mari kita satu dan berdoa. Bapak surga, terima kasih atas firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang taat, tidak menunda akan respon panggilan-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami apabila kami sering menunda-nunda bahkan tidak meresponi panggilan-Mu. Kami lebih mengikuti keinginan-keinginan manusia kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Minta dari Yesus Kristus kami kuduskan, dan kami mau berdasar hidup dalam kehendak-Mu dan meresponi panggilan-Mu dengan segera. Terima kasih Bapa, saudara kami Tuhan dalam tidur, berikan kami damai sejahtera-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai alam sadar bawah sadar kami tidur, kami telah mati muda, kematian, kuasa gelap, hancur kuasai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom.